Ia begitu menggoda. Nikmatilah tubuhnya untuk sekali saja. Lagi pula, ia dalam keadaan gila. Pasti ia tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Barseso pun tergoda oleh bujuk rayu iblis. Ia akhirnya melakukan perzinaan bersama putri sang raja. Setelah itu, iblis kembali berbisik kepada Kiai Barseso. Celakalah engkau wahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Islami yang Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa salawat beserta salam semoga Allah tetap mencurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna wa Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Islami yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas kisah tragis seorang ahli ibadah bernama Kiai Barseso. Kisah ini mengandung banyak pelajaran berharga tentang keimanan dan godaan setan. Yuk, kita simak bersama. Kiai adalah orang paham dan ahli dalam urusan hukum agama. Kiai pada umumnya tidak mudah terpengaruh tipu daya setan. Tapi, ada salah seorang kiai yang sangat alim dan ahli beribadah, pada akhir hidupnya justru terjerumus dalam kemaksiatan. Namanya adalah Kiai Barseso. Diringkas dari kitab Madzahibul Insan min Makaid Syaitan karya Al-Maqdisi Al-Hanafi, pada zaman Bani Umayyah, ada seorang pemuka agama bernama Barseso yang taat beribadah. Kiai Barseso diketahui beribadah selama kurang lebih 70 tahun. Begitu taatnya Kiai Barseso, hingga malaikat pun sampai takjub. Dengan kaliman ilmunya itu juga Kiai Barseso memiliki murid yang sangat banyak. Beliau pun memiliki sebuah keramat bahwa apabila ia menemui orang gila dan kemudian menyentuhnya, maka seketika orang gila tersebut sembuh. Suatu hari diceritakan putri sang raja mengalami gangguan jiwa dan dibawa ke Kiai Barseso. Putri sang raja diantar oleh prajurit kerajaan dan dibawa ke padepokan Kiai Barseso di tengah hutan. Setelah mengutarakan maksudnya, para prajurit meninggalkan mereka berdua. Saat itulah iblis datang untuk menggoda Kiai Barseso. Wahai Barseso, tidakkah engkau melihat putri raja itu cukup cantik jelita? Ia begitu menggoda. Nikmatilah tubuhnya untuk sekali saja. Lagi pula, ia dalam keadaan gila. Pasti ia tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Barseso pun tergoda oleh bujuk rayu iblis. Ia akhirnya melakukan perzinaan bersama putri sang raja. Setelah itu, iblis kembali berbisik kepada Kiai Barseso. Celakalah engkau wahai Barseso. Cepat atau lambat, perbuatan kejimu terhadap sang putri akan diketahui. Orang-orang utusan kerajaan tidak akan terima akan perbuatanmu kepada anak rajanya. Jika hal ini diketahui, reputasimu akan hancur berantakan dan seluruh orang akan mencampakkanmu. Barseso kebingungan, ia bertanya kepada iblis. Lalu apa yang harus kulakukan? Sang iblis pun mulai berbisik lagi melancarkan strateginya. Bunuh saja wanita itu. Kuburlah ia dalam-dalam di atas gundukan pasir. Bilang saja bahwa ia telah sembuh dan pamit untuk kembali ke kerajaan seorang diri. Kalaupun ia akhirnya tak kembali, mereka mengira bahwa sang putri telah mati tertikam binatang buas di tengah perjalanannya kembali menuju istana. Barseso pun mengikuti ucapan iblis. Ia membunuh putri sang raja dan menguburnya sehingga tak ada yang tahu. Akhirnya, sekarang tuntas sudah semuanya. Batin Barsisya penuh lega, namun tidak bagi iblis. Setelah ia berhasil membujuk Kiai Barseso, iblis kemudian menjelma menjadi seorang syalih ahli ibadah yang seakan dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Ia kemudian masuk ke istana, menemui raja, dan menceritakan apa yang terjadi terhadap putrinya dan Barseso di tengah hutan belantara. Sang raja pun menangkap Kiai Barseso dan menghukum salib dirinya. Saat hendak disalib,
iblis pun datang kepada Barseso menawarkan bantuan. Alangkah malangnya nasibmu. Engkau sekarang terhukum salib oleh sang raja. Namun, janganlah kau hiraukan. Sebentar lagi penderitaanmu akan berakhir. Aku akan menolongmu, tapi kau harus menyembahku. Barseso bertanya kebingungan. Bagaimana aku dapat menyembahmu jika tubuhku tersalib oleh kayu? Cukuplah bagimu untuk isyarat saja. Entah itu dengan anggukan atau sekedar kedipan mata sebagai ganti sujudmu kepadaku. Setan menjawabnya. Mendengar jawaban iblis, Barseso pun menurutinya. Dan seketika Kiai Barseso mati. Dalam sehari, ia melakukan 3 dosa besar dan mati dalam keadaan kafir dan su'ul khotimah. Naudzubillah. Itulah kisah tragis Kiai Barseso. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan selalu menjaga keimanan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.